Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Tasya Almajira. Dan selamat datang buat teman-teman yang baru mampir channel aku. Nah, pada video kali ini teman-teman, aku akan mengajak teman-teman untuk mengkaji sebuah kata dan frasa yang bermakna konotasi. Nah, kira-kira teman-teman sudah tahu belum apa sih kata konotasi itu? Jadi teman-teman, konotasi itu merupakan sebuah kata yang memiliki makna sebenarnya, biasanya disebut dengan konotatif. Nah, konotasi digunakan untuk mempersingkat kata dan memperluas makna. Selanjutnya, ada beberapa poin yang perlu kita bahas pada kali ini. Nah, poin yang pertama itu kita akan bahas mengenai kata konotasi yang berada dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua, kata konotasi yang diciptakan sendiri. Dan yang ketiga, frasa konotasi yang berada dalam lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir, kita akan bahas mengenai frasa konotasi yang diciptakan sendiri. Nah, untuk poin pertama, kita akan memberikan contoh kata konotasi dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama, sikapnya kepadaku membuat aku makan hati karenanya. Nah, maksud makan hati di sini bukanlah memakan hati ya teman-teman, tetapi artinya adalah dongkol atau merasa kecewa. Nah, yang kedua, banyak pahlawan yang telah gugur dalam medan perang. Nah, maksud kata gugur di sini bukan berarti gugur seperti daun, tetapi maknanya adalah meninggal dunia atau telah tiada. Yang ketiga, aku tidak akan angkat tangan sebelum cita-cita itu menjadi kenyataan. Nah, maksud angkat tangan di sini bukan berarti kita mengangkat tangan kita keduanya, tetapi kita mengangkat tangan itu sama dengan menyerah atau lebih tepatnya pasrah. Nah, yang keempat, karena masalah ekonomi, perusahaan itu pun harus rela gulung tikar. Gulung tikar di sini bukan berarti kita menggulung tikar atau seperti karpet ya teman-teman, tetapi gulung tikar ini maksudnya adalah sama dengan bangkrut. Nah, yang kelima, setiap permasalahan sebaiknya diselesaikan dengan hati dingin. Nah, hati dingin di sini bukan berarti hati kita merasa dingin, tetapi maknanya adalah bersabar. Jadi hati dingin itu maknanya sabar ya teman-teman. Selanjutnya, kata konotasi yang Tasya ciptakan sendiri nih teman-teman. Untuk yang pertama, Dava selalu mengukir prestasi di sekolahnya. Nah, makna mengukir di sini bukan berarti mengukir kayu dan lain sebagainya teman-teman, tetapi maknanya adalah meraih. Jadi mengukir di sini adalah meraih. Yang kedua, kamu jangan pancing amarah saya ya. Maksud pancing amarah di sini bukan memancing seperti mancing ikan ya, tetapi makna pancing di sini adalah suatu perbuatan yang menimbulkan kemarahan. Nah, yang ketiga, Selin adalah bintang di kelas. Nah, bintang di kelas ini maksudnya seseorang yang terkenal, bisa jadi dia berprestasi di kelasnya. Yang keempat adalah Rahmat menjalin hubungan bersama Ani dari nol. Nah, maksud dari nol ini bukan berarti berangka nol, tetapi bermakna awalan. Nah, yang kelima ini adalah keputusan Doni sudah bulat untuk melanjutkan ke jenjang pasca sarjana. Nah, melanjutkan di sini berarti memiliki tekad yakin. Jadi bulat itu meyakinkan atau yakin. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan frasa konotasi. Nah, sebelum kita masuk ke contohnya, terlebih dahulu kita mengetahui apa sih frasa konotasi itu. Frasa atau kelompok kata merupakan gabungan dua kata atau lebih yang membentuk suatu makna. Contoh frasa konotasi yang terdapat dalam masyarakat. Yang pertama, karena perbuatannya yang tidak baik itu, Lila terjerat ke meja hijau. Nah, maksud terjerat ke meja hijau ini bukan berarti kita masuk ke dalam meja hijau atau mencat dengan meja hijau, tetapi melainkan bermakna pengadilan. Yang kedua, ketika berjumpa di jalan, Tifa selalu membuang muka kepadaku. Nah, maksud membuang muka di sini bukan berarti kita membuang wajah kita ya teman-teman, tetapi melainkan bermakna sombong. Nah, yang ketiga, jangan mengambil keputusan dengan pikiran pendek. Nah, maksud pikiran pendek ini adalah mengambil keputusan dengan cepat.
Selanjutnya yang keempat, wahai sahabatku, janganlah kamu tinggi hati. Nah, makna tinggi hati di sini bukan berarti meninggikan hati, teman-teman. Bukan berarti meninggikan yang ada di dalam hati kita, melainkan bermakna sombong. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah tapasya adalah bunga desa. Maksud bunga di desa di sini bukan berarti bunga-bunga yang ada di desa kita ya teman-teman, tetapi bermaknanya gadis tercantik di desa. Selanjutnya pembahasan terakhir, frasa yang dibuat atau yang diciptakan sendiri. Nah, jadi saya menciptakan sebuah frasa sendiri. Untuk yang pertama, melihat kejadian mengerikan itu, Bapak Bupati langsung turun tangan untuk mengatasinya. Nah, makna turun tangan ini bukan berarti bermakna kita menurunkan tangan ya teman-teman, tetapi maknanya adalah ikut serta mengatasi masalah tersebut. Contoh yang kedua, Reisa angkat tangan melihat perdebatan antara Rima dan Ratih. Nah, makna angkat tangan di sini bukan berarti kita mengangkat tangan teman-teman, tetapi maknanya adalah tidak mau ikut campur atau tidak mau ikut serta dalam urusan tersebut. Dan yang ketiga, tidak kusangka ternyata kamu muka tembok. Nah, muka tembok di sini bukan berarti muka kita di dekat tembok atau melekat pada tembok, tetapi bermakna tidak tahu malu. Selanjutnya yang keempat, Dylan adalah siswa kutu buku di kelas B. Nah, kutu buku di sini bukan berarti ada sesuatu atau ada sebuah kutu di atas buku, tetapi makna sesungguhnya adalah seseorang yang pintar di kelas. Itu. Dan yang terakhir, atau yang kelima, lebih baik kamu angkat kaki dari rumah ini. Nah, maksud angkat kaki di rumah ini bukan berarti kita mengangkatkan kaki dari rumah teman-teman, atau kita melangkah dari kaki, melainkan makna dari angkat kaki itu sebenarnya adalah pergi. Nah, itulah tadi pembahasan kita mengenai kata dan frasa yang bermakna konotasi. Sekian pembahasan kita kali ini. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan di video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.